Meskipun Henry punya janji dengan Amber dan Marcus di malam hari, dia tidak peduli tentang ini sekarang. Dia ingin segera menemukan Tyson. Tapi, saat Henry bangkit dan hendak pergi ke kota Kansan untuk menemukan Tyson, Winona menghentikannya. Jangan buru-buru, dia sedang di luar kota dan belum kembali. Jimmy sudah mengatur seseorang untuk memeriksanya. Pesawatnya akan mendarat pukul 12.30 besok siang. Dia juga sudah mengatur seseorang untuk mengawasi di bandara. Karena ini, Henry tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Terima kasih, aku berutang budi padamu di masa depan. Henry dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi Winona melambaikan tangannya. Utang dulu, masa depan omongin nanti. Tapi Henry tetap saja merasa berutang budi pada Winona. Tanpanya, dia tidak akan bisa menemukan Tyson dengan mudah. Saat Winona jogging di atas treadmill, dia berkata kepada Henry dengan santai, apakah mantan saudaramu bok-bok saja? Kamu berkontak dengan mereka. Mantan saudaranya. Henry bahkan tidak memikirkannya, apa kaitannya kondisi mereka dengannya. Jika orang-orang ini peduli dengan keluarganya, Florence tidak akan begitu menderita. Melihat Henry tidak menjawab, Winona mengangguk, itu benar, jika ada kontak, kamu tidak akan membutuhkan bantuanku untuk menyelidiki tentang Tyson. Henry tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia menyela dan bertanya, bisakah kamu mengatur percepatan untuk ke Heavy? Percepatan waktu ke Heavy. Menekan tombol stop, Winona berdiri diam dan memandang Henry sambil tersenyum. Aku bisa mengatur percepatan ke Heavy sih. Makna dari hal ini jelas, tidak bisa diatur, sepertinya dia hanya bisa sampai di King of Fighter selangkah demi selangkah, tidak ada jalan pintas yang bisa diambil. Berjalan ke tempat istirahat, Winona mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, lalu berkata dalam kepulan asap, aku tahu kamu sangat ingin kembali ke King of Fighter. Aku bisa memahaminya, jadi aku sudah lama mempertimbangkan hal ini untukmu. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada petarung tingkat King of Fighter yang berinisiatif menantangmu, dan jika kamu berhasil mengalahkannya di ring, kamu bisa langsung masuk ke tingkat King of Fighter. Tentu saja, jika ada Heavy Fighter yang berinisiatif menantangmu lebih baik, dengan begitu kamu bisa langsung menjadi King of Fighter. Tapi kemungkinan ini pada dasarnya sangat mustahil, untuk bertarung dengan tingkat rendah, jika menang tidak terhormat, jika kalah sangat memalukan. Winona tidak banyak bicara tentang kemungkinan ini, tapi Henry sepenuhnya mengerti. Kemudian, Winona menyebutkan kemungkinan kedua, kecuali jika manajemen underground mengubah aturan, seperti mengubah profesional dapat mengikuti pertarungan waktu terbatas, tapi mengharapkan manajemen underground mengubah aturan. Aku rasa lebih bok menunggu King of Fighter mengambil inisiatif untuk menantangmu, peluangnya lebih tinggi. Manajemen underground merupakan majelis gabungan dari arena pertempuran bawah tanah. Semua aturan yang relevan dari arena pertempuran bawah tanah dibuat oleh mereka, dan setiap arena pertempuran bawah tanah yang ada harus membayar mereka persentase biaya tertentu setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa jika arena pertempuran bawah tanah diibaratkan dengan sistem negara, maka manajemen underground adalah pemerintah. Kedua kemungkinan mustahil, benar-benar memotong harapan Henry untuk jalan pintas. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Winona bangkit dan hendak pergi. Tapi sebelum pergi, dia dengan sengaja berputar di depan Henry. Pakaian wanita, cantik kan? Henry menatap Winona dengan ganas, kamu menggodaku untuk melakukan kejahatan. Winona tertawa, langkah perginya sangat mempesona. Banyak orang ingin melakukan kejahatan denganku, tapi sayangnya mereka tidak memenuhi syarat. Jika kamu berpikir mampu, silakan. Setelah mengatakan ini, dia tidak lupa untuk berbalik dan mengedipkan mata pada Henry, pesonanya sebanding para dewi. Tapi yang namanya dewi, tidak pernah lupa meminta pengorbanan besar, jika tidak, mana mungkin di industri tidak ada Winona Oliver, hanya ada Lady Oliver. Setelah seharian berlatih di Tiger Wong, Henry mandi menjelang jam pulang sekolah dan pergi untuk menjemput Florence.
Florence sangat senang melihat ayahnya datang menjemputnya, terutama ketika berpikir bahwa dia akan sering melihat ayahnya di masa depan. Dia lebih bersemangat dan melemparkan dirinya ke pelukan Henry, menolak untuk turun. Amber tidak buru-buru datang, karena dia juga bertanggung jawab atas ketertiban siswa sepulang sekolah. Hanya setelah semua siswa kelas yang menjadi tanggung jawabnya telah meninggalkan sekolah, barulah dia pergi ke mobil Henry. Melihat Henry menunggu di samping mobil, Amber sedikit terkejut. Kamu terlihat jauh lebih baik, apakah kamu berdandan? Dandan. Pertanyaan ini mengejutkan Henry. Tidak, ada apa? Amber menatap wajah tampan Henry. Meskipun masih sedikit pucat, ini jelas jauh lebih baik daripada di pagi hari. Dia bahkan bisa melihat merah samar yang sehat, benar-benar berbeda dari yang putih pucat yang dilihatnya di pagi hari. Kecuali make up hanya minum alkohol yang bisa melakukan itu. Melihat lebih dekat, tidak ada riasan atau bau alkohol, wajahmu terlihat jauh lebih baik. Sangat cerah dan sehat. Ternyata ini, Henry telah berlatih keras selama sehari. Setelah lelah, dia menggunakan cakra murni untuk memulihkan dirinya sendiri. Tentu saja auranya terlihat baik. Tapi Henry tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dia menyuruh Amber untuk masuk ke dalam mobil. Saat berikutnya, Henry mengantar Amber dan Florence langsung ke jalan utama dan mengikuti lalu lintas. Mereka telah pergi jauh, tapi mata penuh kebencian Markus tidak pernah terputus. Jadi gadis kecil itu adalah anakmu. Jika kamu tidak berani muncul malam ini, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada anak itu. Tentu saja, Henry tidak tahu ancaman Markus. Jika tahu dia pasti akan membunuhnya. Saat ini, dia dalam suasana hati yang baik. Di bawah bimbingan Amber, mobil berbelok ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Dan akhirnya sampai ke sungai di luar kota. Di ruang terbuka samping sungai, ada beberapa kapal kontainer. Setiap kontainer telah dipasang jendela dan AC. Awalnya Henry mengira itu adalah restoran yang direnovasi. Tapi setelah masuk dengan Amber, dia menyadari bahwa tebakannya kurang tepat. Meskipun tempat ini berhubungan dengan makanan, ini bukan restoran, melainkan menyewakan peralatan makan seperti oven, dan juga menjual makanan segar. Florence, apakah kamu ingat piknik yang disebutkan dalam buku sebelumnya? Aku akan mengajak kalian piknik. Florence sangat senang, dia dengan senang hati mengikuti Amber, mengambil sayuran dan membawa barang-barang, seperti kupu-kupu kecil pekerja keras. Tentu saja Henry tidak menganggur, dia membawa barang bersama-sama. Adapun apa yang akan mereka makan, dia tidak peduli asalkan Florence senang. Setelah setengah jam mengutak-atik, mereka bertiga telah menyiapkan barbeque kecil mereka di atas tikar di tepi sungai. Dengan angin sungai yang sejuk dan keindahan tepi sungai, Florence yang senang dan bersemangat duduk di sebelah kiri dan Amber di sebelah kanan. Barbeque piknik ini sangat menyenangkan. Ada orang-orang yang memancing di sepanjang tepi sungai. Florence pergi bermain setelah kenyang. Tidak perlu khawatir tentang keselamatannya dengan jaring pelindung jatuh di sekitar. Dengan kedua kaki ditekuk ke sisi yang sama, Amber yang duduk di atas tikar, mengingatkan Florence dari waktu ke waktu untuk memperhatikan keselamatan. Pada saat ini, Henry keluar dari mobil dan menyerahkan sebuah tas tangan putih. Aku mengundangmu untuk piknik, dan kamu memberiku hadiah, itu sepadan. Amber bercanda, menyeka tangannya dengan tisu sebelum mengambil tas tersebut. Hanya saja ketika dia membuka tas itu, ekspresinya jelas sedikit tercengang. Ini, menurutmu pantas?